Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari diklat yang telah kita ikuti selama hampir 2 bulan. Saya akan menjelaskan materi tentang Edmodo. Seperti yang sudah kita ikuti melalui Vicon secara langsung setiap hari Selasa dan Kamis, ya. Untuk pembuatan program Edmodo kelas Maya ini harus mempunyai akun, dimana kalau kita buka di websitenya, maka untuk halaman yang muncul pertama kali adalah selamat datang di Edmodo. Di sini ada 3 akun. Yang pertama adalah akun guru, kemudian akun siswa, kemudian akun orang tua. Edmodo ini merupakan salah satu e-learning yang hampir sama dengan program-program e-learning yang lainnya seperti Moodle, tetapi perbedaannya terletak pada tampilan, di mana pada tampilan Edmodo ini lebih familiar, jadi bentuknya mirip dengan Facebook, ya. Saya lanjutkan. Sebelum kita membuat kelas, terlebih dahulu kita harus menyiapkan akun dulu, di mana kita di sini sebagai guru, maka kita harus membuat akun sebagai guru. Kita langsung saja masuk ke browser, ya. Kita masuk ke browser, kita ketikkan dulu Edmodo. Seperti saya jelaskan di depan tadi, di sini ada 3 buah akun, ya. Karena saya sudah mempunyai akun, tinggal masukkan di menu masuk. Kemudian kita tuliskan akun yang sudah kita buat. Kemudian kita klik masuk. Kita tunggu proses loadingnya. Ini tergantung dari kecepatan atau bandwidth yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita bisa login atau masuk di Edmodo, ya. Jadi pada saat kita login pertama kali, maka kita akan disuguhkan pada menu beranda. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk akun guru yang saya pakai, di sini ada email saya raisa12@gmail.com. Nah, tadi sudah saya masukkan di browser dan bisa masuk di halaman permulaan pada saat login di Edmodo. Nah, dan di sini saya tampilkan beberapa foto pada saat sosialisasi Edmodo kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami, dan alhamdulillah antusiasnya juga cukup lumayan. Harapannya adalah ini nanti pada saat pelaksanaan ujian tengah semester, ujian akhir semester, Edmodo ini nanti akan kita terapkan dengan salah satu tujuan. Yang pertama, peningkatan dari IT dari Bapak Ibu guru bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau pada saat penyelenggaraan ujian secara manual kita membutuhkan banyak kertas dan lain sebagainya, dengan program Edmodo ini akan sangat mengurangi biaya khususnya untuk penggandaan soal. Nah, kita lanjutkan.
ini implementasi di kelas yang sudah saya buat. Nama kelasnya membaca gambar teknik kelas 10 TPM dengan kode grup YSR29U. Nah, ini adalah bentuk pada saat saya melaksanakan kuis pertama ya untuk siswa-siswa saya kelas 10 teknik pemesinan. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, di sini ada pada grup pada beranda di sini akan muncul kelas yang sudah kita buat. Di sini saya mempunyai 2 kelas yang sudah saya buat. Yang pertama adalah membaca gambar teknik kelas 10 teknik pemesinan. Yang kedua adalah gambar teknik kelas 11 meter ganjil tahun pelajaran 2015-2016. Untuk presentasi kali ini saya hanya menampilkan pada kelas membaca gambar teknik kelas 10 teknik pemesinan. Nah, kembali lagi ke slide. Nah, ini kode grup YSR29U. Ini bisa kita lihat di browser tadi ya, bisa kita lihat di Edmodo-nya. Bisa kita lihat di Edmodo-nya, kelihatannya ada kendala sedikit. Nah, ini saya lanjutkan. Nah, di sini kita bisa melihat kode kelas yang sudah saya tuliskan di slide tadi. Kita klik kelasnya, kemudian kita klik pengaturan grupnya, maka di sini akan tampil kode kelas yang sudah kita buat. Nah, saya masuk lagi ke slide saya tadi. Mode ini tugas yang sudah saya buat tadi. Nah, kelihatannya ada sedikit masalah. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi tadi sudah kita masuk ke kelas Edmodo. Kemudian di sini kita bisa melihat anggota kelas yang sudah kita buat. Jadi anggota kelas merupakan siswa-siswa kita yang ikut dalam materi atau mata pelajaran yang kita ampu. Ya. Di sini bisa kita lihat jumlah anggotanya ada 22. Ini dikurangi 1 berarti 21, di mana 1 ini adalah akun dari nama saya, yaitu sebagai guru pengampunya. Nah, kita lihat ya, ini secara di Edmodo ya. Tadi screenshot yang saya tampilkan. Nah, di sini kalau saya klik anggota, maka akan muncul nama dari siswa-siswa yang masuk dalam kelas membaca gambar teknik kelas 10 teknik pemesinan. Nah, kita bisa melihat foto dari masing-masing siswa saya. Ya. Di sini ada satu siswa yang masih belum memunculkan foto profilnya. Nah, ini kita bisa memberitahu ke anak yang bersangkutan untuk editing dari foto profil yang dibuat. Nah. Berikutnya adalah untuk perpustakaan atau library. Tujuan dari pembuatan bahan ajar di perpustakaan ini adalah pada saat kita memberikan tugas, kuis, ataupun yang lainnya, misalkan kita memberikan catatan dahulu sebelum mengerjakan kuis ini, harap membaca buku yang ada di perpustakaan atau di
di library ya. Di sini untuk memudahkan kita mencari bahan ya, bahan ajar ya. Ini sebelumnya pada saat kita membuat kelas Edmodo ini di menu perpustakaan, terlebih dahulu kita harus upload dulu ya. Jadi sebelum kita melampirkan di kuis maupun tugas yang diberikan kepada anak nanti, terlebih dahulu kita harus melampirkan dulu materi-materi yang selanjutnya akan dijadikan referensi siswa pada saat dia mengerjakan kuis, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Dan alangkah baiknya pada saat membuat bahan ajar ini dikelompokkan dalam bentuk folder-folder ya, untuk memudahkan pencarian ya, untuk memudahkan pencarian. Contohnya di sini ada kumpulan kuis. Jadi kalau ini kita klik maka akan muncul beberapa kuis yang sudah kita arsipkan, di mana suatu saat kita bisa menampilkan lagi misalkan untuk kelas pada tahun ajaran sebelumnya. Kemudian ada ebook AutoCAD dan seterusnya sesuai dengan mapel yang kita sampaikan ke anak-anak. Sekarang kita lihat di sini di menu Edmodo-nya, di library itu terletak di menu yang mana. Nah, ini jadi pertama kali ini yang gambar rumah ini adalah beranda. Kalau kita klik akan muncul tadi nama grup atau kelas, kemudian menu perpustakaan itu ada di sebelah paling menu sebelah kanan ya. Kita klik maka di sini akan muncul perpustakaan kelas maya kita ya. Jadi kumpulan kuis, sekarang saya klik maka akan muncul beberapa kuis yang sudah saya buat. Kalau kita mau kembali, kita klik anak panah yang ini dan seterusnya. Ini yang disebut dengan menu library atau perpustakaan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk tipe kuis ya, atau tipe soal yang kita buat ya, sesuai dengan template yang diberikan oleh pihak Simulek. Jadi kita diharapkan bisa membuat 5 tipe soal. Ada pilihan ganda, ada soal jawaban singkat, kemudian ada menjodohkan, kemudian ada isian ya. Kita lihat di Edmodo-nya di manakah letak soal tersebut. Kita klik lagi ke beranda. Nah, di sini ada kuis. Ada kuis. Kalau kita klik kuis, klik. Di sini ada buat kuis atau memuat dari koleksi. Kita klik misalkan memuat dari koleksi. Nah, di sini ada ini. Kalau kita memberikan penugasan ke kelas yang lain, cukup kita klik menugaskan. Coba saya klik edit. Nah, kalau kita klik edit, maka di sini kita akan masuk ke menu kuis yang sudah kita buat. Nah, ini soal yang pertama, saya membuat jenis pilihan ganda. Contohnya, standar apakah yang dipakai pada penulisan huruf dan angka dalam gambar teknik? Di sini ada pilihan A, B, C, D, E. Nah, itu untuk soal pilihan ganda. Kita cek lagi. Ini untuk soal benar salah. Ya. Nomor 6 ini soal benar salah. Kita lihat lagi. Masih sama. Nah, ini adalah untuk soal jawaban pendek. Apakah fungsi dari etiket gambar? Maka siswa nanti cukup menuliskan jawaban di sini, ya, singkat saja. Kemudian kita klik lagi, masih sama. Kita
kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah di sini bisa kita lihat beberapa aktivitas yang terjadi dalam kelas, antara lain adalah untuk proses pengerjaan tugas, komentar, dan kuis. Kita bisa lihat di halaman Edmodo-nya. Saya klik lagi, membaca gambar teknik kelas 10 teknik pemesinan. Nah, di sini ada kegiatan siswa, antara lain di sini saya sudah memberikan polling kepada anak-anak, dan di sini ternyata yang menjawab paling tinggi untuk polling yang saya buat, apa yang Anda kerjakan setelah pulang sekolah. Option yang paling banyak dijawab siswa adalah main HP atau smartphone, sekitar 44%, dan untuk persentase yang lainnya berada di bawahnya. Berikutnya adalah komentar yang, nah di sini contohnya nama Lucky. Nah ini dia komen, maaf Pak Anton saya telat, dan seterusnya. Ini cukup banyak sekali komen-komen yang sudah diberikan kepada siswa lain maupun kepada saya sebagai pengampu pelajaran membaca gambar teknik mesin kelas 10 di SMK PGRI 1 Madiun. Berikutnya, kalau kita ingin mengetahui apakah anak tersebut sudah mengerjakan apa belum, kita klik menu yang ada di tengah, yaitu kita klik menu progres atau kemajuan, kemudian kita klik kelasnya. Nah, kita klik kelasnya, maka di sini akan muncul ya untuk kuis yang sudah dikerjakan oleh masing-masing siswa. Nah, ini muncul persentase ketercapaian dari kuis yang sudah dikerjakan. Ada yang 51%, ada yang 80%, dan seterusnya tergantung dari skor yang sudah kita buat. Dan kalau kita menginginkan nilai tersebut diekspor ke dalam Microsoft Office Excel, maka kita tinggal klik ekspor. Kita klik ekspor, disini akan muncul open with. Nah, di sini akan muncul nama anak, ya. Kita rapikan dulu. Kita bisa merapikan di sini. Kemudian ini adalah nilai kuis dari masing-masing anak yang sudah mengerjakan kuis di kelas Edmodo tadi. Kita bisa mengkonversi nilai yang sudah diperoleh. Nah, tadi skornya adalah 45. Misalkan mau saya konversi ada 45 poin, misalkan ini saya klik, kemudian kita bagi 45, nah 0,51. Nah, ini bisa kita kalikan 100. Nah, berarti perolehan anaknya adalah 51. Ini tinggal kita tarik ke bawah, maka akan muncul berapakah nilai dari siswa kita yang sudah mengerjakan. Ini kebanyakan masih belum mencapai KKM, ada yang nilainya 93, ada yang 60, dan seterusnya. Dimana analis kita bisa gunakan untuk menentukan manakah siswa yang mengikuti perbaikan, pengayaan, dan remedial. Itu adalah cara untuk mengekspor nilai. Dan
yang terakhir ya. Dan yang terakhir, kesan memanfaatkan Edmodo. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu mentor ya, yang telah memberikan materi tentang Edmodo ini, mulai dari pembuatan email, pembuatan akun siswa guru, bagaimana cara pembuatan kuis, membuat catatan, mengekspor nilai ke dalam Excel, dan yang lainnya. Terima kasih kepada semua mentor ya, Mas Alvan, Mas Yohanda, Ibu Nia, Bapak Joni, Bapak Owa, dan kepada semuanya yang telah membantu supaya Bapak Ibu guru yang ikut dalam diklat ini bisa memahami, mengerti penggunaan program e-learning kelas Maya, di mana program ini sungguh-sungguh sangat membantu kami, khususnya untuk sekolah yang tidak terlalu besar, di mana sekolah kami ini siswanya sekitar 150 anak, di mana untuk dukungan keuangan juga sangat minim sekali, sehingga biasanya pada saat pelaksanaan ujian akhir semester, ujian tengah semester, ulangan harian ini kami sangat dibatasi dengan jumlah halaman yang harus dibuat. Dengan Edmodo ini alhamdulillah ya, keterbatasan tersebut bisa kami atasi ya, karena dengan menggunakan digital maka segalanya akan lebih mudah, lebih murah, dan harapannya kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah semuanya bisa mengaplikasikan ini kepada peserta didik masing-masing. Demikian, terima kasih sekali lagi kami aturkan kepada Mas Alvan, Mas Yohanda, Ibu Nia, Bapak Joni, Bapak Uwatoto, dan semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, urung tak klik, ya Allah. Balenan.